Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wahyu Ramadhani, NPM 6184045, kelas D4 LB4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan kedatangan konsumen di sebuah coffee shop. Pengamatan ini dengan kategori jumlah konsumen dengan jumlah konsumen yang sedikit. Pelayanannya yaitu pelayanan yang ada di coffee shop, lokasinya di Hostel Coffee, Jombang. Jam mulai saya melakukan pengamatan, pencatatannya mulai pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Nah, ini merupakan data yang saya dapat ketika melakukan pengamatan. Data ini selama 2 jam pengamatan, total waktu pengamatan yang saya lakukan sebanyak 2 jam. Nah, total konsumen yang saya dapat atau yang tercatat oleh saya saat pengamatan jumlahnya 15 konsumen. Nah, untuk tingkat kedatangan konsumen ini merupakan lambda Poisson yang mana didapat dari total konsumen dibagi dengan total waktu pengamatan. Hasilnya 7,5. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kedatangan dalam satuan detik, lalu waktu selesainya dalam satuan detik, antri dari konsumennya dalam satuan detik, dan juga waktu pelayanannya dalam satuan detik maupun satuan jam. Nah, untuk satuan detik ini didapat dari detik kedatangan. Detik kedatangan ditambah dengan menit kedatangan dikali 60 karena satuan menit dalam satu jam. Lalu ditambah dengan jam kedatangan dikalikan 3.600. Sebelumnya menit kedatangan dikali 60 karena ini satuan detik dalam 1 menit, dan juga ditambah jam kedatangan dikalikan 3.600 karena ini satuan detik dalam 1 jamnya. Nah, selanjutnya untuk waktu selesai ini didapat dari detik selesai. Detik selesai ditambah dengan menit selesai dikalikan 60, lalu dengan jam selesai dikalikan dengan 3.600. Ini untuk antrian, untuk pelanggan pertama 0 karena pelanggan pertama ya. Selanjutnya waktu pelayanan didapat dari waktu antri dikurangi dengan waktu selesai dikurangi dengan waktu antri, lalu dikurangi dengan jam waktu kedatangan. Nah, untuk jamnya ini dari hasil pelayanan dalam satuan detik dikonversikan menjadi jam, itu tinggal dibagi dengan 3.600. Nah, lalu di sini kita hitung rata-rata pelayanan dalam satuan detik. Ketemunya 452 rata-ratanya dalam satuan detik. Gunakan formula average sama, untuk dalam satuan jamnya juga sama, tetapi ketemunya 0,12. Nah, di sini kita ngitung tingkat pelayanan konsumen. Tingkat pelayanan konsumen ini didapat dari 1 per rata-rata pelayanan dalam satuan jam. Berarti 1 per 0,1255926. Ketemunya 7,962253023. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan pembangkitan kedatangan konsumen. Pembangkitan kedatangan konsumen ini kita cari tahu terlebih dahulu lambda.
Kita harus tahu lambda. Lambda merupakan tingkat kedatangan konsumen. Sebelumnya nih, tingkat kedatangan konsumen dapat total konsumen dibagi dengan waktu pengamatan. Ini lambda dalam satuan jam, kita ketemunya 7,5. Nah, sedangkan kita juga mencari dalam satuan menitnya, per menitnya, yaitu tinggal dari lambda dalam satuan jam dibagi dengan 60. Lalu kita menghitung L. L ini, rumus dari L ini eksponensial negatif lambda. Untuk L jam menggunakan formula eksponensial negatif 7,5 karena yang diminta satuan jamnya. Nah, selanjutnya untuk satuan menitnya sama formulanya sama dengan eksponensial negatif 0,125 karena satuan menit. Nah, kita simulasikan di sini jika coffee shop buka pada hari Senin, jam bukanya mulai pukul 10 sampai dengan 21.00. Nah, waktu pelayanan dari jam buka sampai jam tutup itu totalnya ada 11 jam. Nah, jika dikonversikan ke menit menjadi 660. Lalu kita membuat data dengan jumlah 660. Sini kita membuat data dengan total datanya 660. Selanjutnya kita perlu waktu dimulai. Nomor 1 ini merupakan pelanggan pertama. Waktu ini adalah jam ketika buka. Nah, sampai dengan ini kedatangannya. Nah, ini didapat dari waktu sebelumnya ditambah 1 dibagi 24 karena satuan jam dalam satu hari, dibagi 60 karena satuan menit dalam satu jamnya. Nah, ketemunya dari jam pukul 10 sampai 10.01, 10 lebih 1 ada 1 pelanggan kirakan. Nah, kita juga perlu nilai random. Nilai random ini dari formula sama dengan rank. Maka nanti akan muncul nilai random, dan di sini nilai randomnya sudah saya kunci agar berubah. Nah, ini merupakan konsumen. Nah, konsumen kita mencarinya dari jika nilai random ini lebih kecil daripada nilai L menit. Nilai randomnya lebih kecil dari L menit. Maka dari itu lebih kecil sama dengan, maka dari itu jika tidak ada konsumen. Kalaupun ada konsumen, 1. Nah, untuk selanjutnya sama. Nah, di sini yang berwarna merah ini merupakan konsumen yang datang. Konsumen yang datang ada pada pukul 10.02 sampai 10.03, terus 10.04. Nah, kita kelompokkan untuk yang datang, konsumen yang datang. Nah, kita dapat mengetahui konsumen yang datang pada pukul berapa saja. Lalu kita lakukan pembangkitan pelayanan konsumen. Nah, berapa aja pelanggan yang datang tadi dan pukul berapa? Itu totalnya 332 dari 660. Nah, kita mulai. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu lambda pelayanan lambda yang mana tingkat pelayanan konsumen.
Nah, ini didapatkan dari sini. Tingkat pelayanan konsumen dari 1 per rata-rata pelayanan dalam satuan jam. 1 per 6,5, satunya 7,962. Nah, ini merupakan lambda. Nah, di pembangkitan pelayanan konsumen ini menggunakan distribusi eksponensial. Nah, kita di sini untuk waktu konsumen kita dapat dari pembangkitan kedatangan konsumen. Nah, selain itu kita perlu U sebagai nilai random. Sama mencarinya sama dengan run. Maka akan muncul berbagai nilai random. Tapi di sini sudah saya kunci untuk nilai randomnya. Nah, kita di sini mencari waktu pelayanan dalam satuan jam dan juga satuan menit. Dan juga antri dalam satuan menit, serta waktu selesai pelayanan, selesai dilayani. Nah, di sini untuk waktu pelayanan ini kita menggunakan rumus sama dengan ini nilai random dalam distribusi eksponensial itu negatif ln U per lambda. Nah, di sini kita rumusnya U nilai random ini dibagi dengan nilai lambda, maka waktu pelayanannya ketemu nih. Nah, sedangkan untuk pelayanan dalam satuan menitnya tinggal kita konversikan menggunakan formula round up. Jadi di waktu pelayanan dalam satuan jam ini dikali dengan 60, maka ketemunya 7. Nah, untuk waktu antrinya pada pelanggan pertama, konsumen pertama 0. Nah, waktu selesainya ini didapat dari waktu antri ditambah dengan waktu pelayanan dalam satuan menit dibagi 24, itu satuan jam dalam 1 hari, lalu dibagi 60 satuan menit dalam 1 jam, ditambah dengan waktu datang atau waktu tiba konsumen yang pertama. Nah, bagaimana jika untuk pelanggan kedua, apakah sedang dalam antrian pelayanannya, mereka antri atau tidak? Nah, untuk pelanggan kedua, untuk menghitung waktu pelayanannya dalam 1 jam ataupun menit, sama formulanya. Nah, untuk waktu antrinya sendiri itu dilihat dari waktu selesai dari konsumen pertama lebih besar dari waktu tiba konsumen kedua. Nah, jika waktu selesai konsumen pertama itu lebih besar dari waktu tiba konsumen kedua, maka dari itu waktu selesai konsumen pertama ini dikurangi dengan waktu tiba konsumen kedua. Nah, itu juga seterusnya. Nah, di sini cukup banyak konsumen yang antri untuk mendapatkan pelayanan, mulai dari antri 5 menit untuk konsumen kedua, mulai pukul 04, 10.15, lalu untuk konsumen ketiga juga selama 9 menit, mereka antri keempat 10 menit, begitu juga seterusnya. Nah, di sini cukup banyak pelanggan yang antri dan tidak melebihi dari batas waktu atau batas kerja dari Hustle Coffee sendiri. Dan penjelasan untuk pengamatan kedatangan konsumen
dengan skala sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.